warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Kuswati dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional pada mata kuliah asuransi syariah. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Ismi Kuswati, dan Islauddimam dan Dea Alrisna Deva. Untuk yang pertama, mengenai pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko dan sesuai syariah. Dari definisi di atas bahwa asuransi syariah memiliki perbedaan substansial dengan asuransi konvensional. Untuk yang pertama, mengenai kontrak awal pada asuransi syariah. Yang pertama, pada kontrak awal asuransi syariah dimaksudkan di awal kontrak bahwa para peserta memiliki tujuan saling tolong-menolong atau tabaruk sama peserta asuransi lainnya dengan cara menyisihkan sebagian dana mereka untuk saling membantu. Hal ini berbeda dengan kontrak yang terjadi pada asuransi konvensional, di mana terjadi pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi dengan diwajibkan untuk membayar premi. Sedangkan pada kontrak asuransi syariah, konsep yang digunakan adalah membagi risiko sama peserta asuransi syariah lainnya. Yang kedua, yaitu asuransi syariah dilandaskan dengan kontrak yang diperbolehkan oleh syariah, sehingga asuransi syariah akan terhindar dari praktik yang dilarang oleh agama atau syariah seperti gharar, riba, dan maisir, sebagaimana terjadi pada kontrak asuransi konvensional. Begitu juga dengan aspek penyaluran dana. Selain dari dana tabaruk peserta dalam investasi produktif, asuransi syariah hanya diperbolehkan untuk melakukan investasi dengan batasan yang telah ditetapkan oleh syariah. Sedangkan asuransi konvensional diperbolehkan melakukan investasi dengan dana peserta pada sektor apapun. Yang kedua, yaitu pengertian asuransi konvensional. Asuransi konvensional menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggungan mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing, perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, semakin besar premi yang harus dibayar. Semakin kecil risiko, maka semakin kecil premi yang harus dibayar. Untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islauddimam, NIM 069. Baik, kali ini saya akan menjelaskan prinsip dan tujuan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama, prinsip asuransi syariah. Prinsip yang pertama yaitu tauhid. Jadi setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak, langkah, serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Prinsip yang kedua yaitu keadilan. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Prinsip yang ketiga yaitu tolong-menolong. Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya
yang pada suatu ketika mendapatkan suatu musibah atau kerugian. Prinsip yang keempat yaitu kerjasama. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota atau nasabah dan perusahaan asuransi. Prinsip yang kelima yakni amanah. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Prinsip yang keenam yakni kerelaan. Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islami antara kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana atau premi yang disetorkan ke perusahaan asuransi. Oke, lanjut ke tujuan asuransi syariah. Yang pertama, menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan. Lalu yang kedua, antisipasi terhadap meningkatnya kemakmuran bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai asuransi. Dan yang keempat, menumbuhkan kemampuan umat Islam pada pengelolaan industri asuransi. Lanjut pada prinsip asuransi konvensional. Yang pertama yaitu insurable interest, merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu resiko berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang ditanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Yang kedua yaitu utmost good faith atau iktikat baik. Dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada iktikat baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik material maupun imaterial. Yang ketiga yaitu indemnity atau ganti rugi, yang artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Yang keempat yaitu proximate cause, adalah suatu sebab aktif, yaitu efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja aktif dari suatu sumber baru dan independen. Yang kelima yaitu subrogation, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Lalu yang terakhir yang keenam yaitu contribution, suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya. Oke, lanjut pada tujuan asuransi konvensional. Yang pertama yakni memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi tertanggung yang memiliki risiko. Dan yang ketiga, asuransi menjadi sarana investasi yang disamakan dengan menabung. Dan yang keempat, meringankan resiko yang dihadapi nasabah dan mengambil alih resiko. Demikian materi prinsip dan tujuan asuransi syariah dan konvensional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dial Risna Deva, NIM 075. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu Dewan Pengawas. Asuransi syariah, Dewan Pengawas Syariah, sedangkan konvensional hanya undang-undang dan peraturan pemerintah. Perbedaan yang kedua, premi.
asuransi syariah tetap milik nasabah, sedangkan asuransi konvensional milik perusahaan asuransi sendiri. Perbedaan yang ketiga, prinsip akad. Asuransi syariah prinsipnya tolong-menolong, sedangkan konvensional prinsipnya tukar-menukar. Yang keempat, perbedaan dana yang terkumpul. Asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah atau mudharabah, sedangkan konvensional diinvestasikan pada beberapa sektor atau bunga. Yang kedua, jenis-jenis asuransi konvensional. Jenis-jenis asuransi konvensional dibedakan atas beberapa bagian macam berdasarkan prinsip asuransi, yakni diantaranya 1. Asuransi kebakaran. Tujuan dari asuransi kebakaran adalah untuk mengganti kerugian akibat kebakaran. Yang kedua, asuransi jiwa. Tujuan dari asuransi ini adalah menanggung seseorang terhadap kerugian finansial yang tak terduga akibat meninggal cepat atau terlalu lama. Yang ketiga, asuransi laut. Tujuan dari asuransi ini adalah untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat kecelakaan yang terjadi di laut. Yang keempat, asuransi angkatan udara. Tujuan dari asuransi ini adalah untuk mengganti kerugian daripada pesawat dan muatannya, baik barang serta penumpangnya, terhadap bahaya yang terjadi di bandara atau pada saat terbang. Yang kelima, asuransi kredit. Yang ketujuh, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini adalah kecelakaan dan penyakit. Asuransi angkatan darat. Objek dari asuransi ini adalah menumpang barang yang diangkut dan kendaraan pengangkut. Yang kedelapan, asuransi tanggung gugat. Tujuannya adalah melindungi tergugat terhadap kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian. Sedangkan jenis-jenis asuransi syariah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, maka asuransi takaful terdiri atas dua jenis, yaitu asuransi takaful keluarga atau asuransi jiwa adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Yang kedua, takaful umum atau asuransi kerugian adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan. Demikian materi dari kita, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.